Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mentera Yudmi, tempat di mana ilmu pengetahuan menyinari hati dan pikiran kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas narasi yang menghubungkan, membangun citra dan cerita IKMI untuk generasi baru. Dimana kita tahu setiap organisasi punya cerita, dan cerita itulah yang menghubungkan generasi lama dengan generasi baru. Hari ini kita kedatangan Kang Badra, pengurus sekaligus ketua divisi bidang komunikasi dan informasi di IKMI Cirebon. Assalamualaikum, Kang Badra. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Ya, Kang Badra, bisa cerita sedikit tentang perjalanan Akang di IKMI dan bagaimana Akang melihat perkembangan narasi IKMI selama ini? Oke, mungkin flashback. Aduh, kok flashback dulu sih? Oke, nggak apa-apa lah. Jadi gini, eh, perjalanan saya di IKMI itu berawal saya kan kuliah ya di Cirebon gitu. Awalnya saya tuh nggak tahu nih ada orang nggak ada apa ya ibaratnya orang Indramayu lagi enggak gitu. Nah, setelah saya daftar kan di sebuah kampus dan mengikuti MOS kan, saya ketemu deh kayak dari BEM itu anak Indramayu. Jadi saya tuh ngikutin dia terus dia tuh ngenalin IKMI ke saya gitu. Kalau IKMI itu Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu yang ada di Cirebon. Oh gitu, ternyata kan di Cirebon juga ada ikatannya toh gitu kata kita. Nah, setelah itu kan awalnya saya tuh nggak mau aktif banget di organisasi nih awalnya ya, karena eh, melihat kampus kan udah ngampus dan kerja kan pada saat itu kan kerja sama ngampus kan, jadi aku tidak mau ikut organisasi. Nah tapi ini beda nih. Eh, Kali ini IKMI tuh kayak ada lonjakan-lonjakan rasa yang sangat keren nih pada datang pada dalam hidup saya, dari mulai eh, pendekatan dari tadi cutting BEM anak Indramayu juga yang masuk IKMI, terus lingkungan-lingkungan IKMI yang sangat produktif, keren, pokoknya asik banget. Jadi awalnya saya tuh nolak masuk organisasi itu, tapi karena diajakin terus asik, terus juga kayak diajarin ini itu, kayak serasa wih kayaknya bener nih ini tempat kita pulang gitu, tempat kita kayak tempat kita buat pulang pulang dari keluar dari kita di kampus gitu. Iya, Nah kita kan sudah berkuliah di Cirebon kan, nah di eh anak Indramayu kuliah di Cirebon kan, iya, kira-kira tuh iya. nggak ada wadahnya, ternyata ada wadahnya begitu Kang. Tapi untuk melihat relasi ini sangat renable banget Kang, keren pokoknya, Keren ya Kang ya. Jadi Akang mantap. nih menyaksikan sendiri perubahan cara IKMI bercerita ya. Tuh saya merasakan sendiri nih kayak saya awal masuk IKMI itu seperti apa, dan seperti apa sih ombak-ombak IKMI, dan seperti apa sih ombak-ombak yang akan dihadapi IKMI. Saya sudah merasakan Kang Oh, begitu. oh ya. Oke, kalau menurut Akang nih, seberapa penting sih narasi atau cerita bagi sebuah organisasi seperti IKMI contohnya? Oke, kita berbicara narasi atau cerita ya. Jadi kata orang tua mah ya, misalkan ketika bumi dipijak disitulah cerita pun terus ketika bumi Langit. dipijak, oh ya, ketika langit dipijak disitulah bumi akan muncul. Nah ketika kita memijak suatu daerah yang apa ya, suatu daerah pasti itu ada ceritanya. Nah oleh karena itu narasi yang menciptakan organisasi IKMI ini sangat nyata sekali gitu. Nah bisa menghubungkan emosi anggota, bisa menghubungkan eh, kader-kader dari anak-anak Indramayu yang kuliah di Cirebon gitu. Terus menarik minat generasi baru. Kan maba-maba baru juga pada polos kan seperti saya dulu kan. Jadi adanya IKMI adalah suatu jembatan atau wadah yang sangat keren gitu.
Dan IKMI juga membedakan dari organisasi lain. Karena IKMI kan organisasi daerah kan di kampus tuh. Kalau di daerah tuh kental banget ke daerahannya. Oh, jadi Dan gimana? ya Gimana? kental banget dan keren lah pokoknya mah. Luar biasa ya. Jadi narasi itu bukan sekadar promosi ya, tapi juga alat perekat komunitas. Betul begitu, Kang? Tepat, Kang. Betul, betul banget. Narasi yang kuat membuat orang merasa, ini nih organisasi saya. Ini cerita saya juga. Jadi orang itu orang itu masuk IKMI itu dibentuk lagi terus jadikan berproses dan jadinya sukses. Ah, Asik, gitu Kang. Gue keren banget sumpah keren. gue masuk IKMI gue keren banget sumpah. Keren, keren banget gue masuk IKMI ya. Oke. Kalau menurut Akang sendiri, bagaimana IKMI membangun citra positif di tengah persaingan banyaknya organisasi mahasiswa daerah nih? Kan banyak nih di Cirebon organisasi mahasiswa daerah tuh. Ada yang dari Ya, betul betul. Kuningan, dari Brebes, Hmm. Tegal, dan macam-macam daerah. Nah, menurut Akang nih, di mana IKMI membangun citra positif di tengah persaingan banyaknya organisasi mahasiswa daerah? Oke. Kalau bercerita positif pasti itu merujuk ke branding ya Kang ya. Nah di IKMI sendiri kan sedang dari divisi Kominfo sendiri nih sangat konsisten dalam konten media sosial, terus dalam hal publikasi dan dokumentasi gitu. Terus juga kita dari divisi Kominfo juga showcase kegiatan-kegiatan dan prestasi yang didapat oleh anggota-anggota IKMI dan oleh kegiatan IKMI sendiri dan bisa IKMI juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain gitu, bisa branding visual yang kuat sehingga tone on office yang khas dari Indramayu tersebut tuh keluar gitu, Kang. Jadi IKMI itu dari divisi kom itu mengeluarkan ciri khas dari Indramayunya sendiri, Kang, gitu, Kang. Beda dari IKMI karena eh wi- wi- ah, Gimana Kang? Gimana? kita masih bentar dulu. Aduh, aduh, aku tuh ter- terkagum-kagum sama IKMI jadi begini Kang. Ya Allah, terima Sama kasih Kang, banyak saya ini juga. flashback. Nah, jadi bedanya dari divisi Kominfo lain sama di IKMI itu karena bedanya gini Kang. Divisi lain kadang orda lain tuh kadang divisi Kominfo tuh agak kurang aktif gitu dan agak kurang sih. Cuman kita bareng-bareng evaluasi sesama orda, kita bareng-bareng divisi Kominfo bagaimana caranya media sosial dan citra positif branding ini kita dari masing-masing organ itu terbangun gitu. Contohnya IKMI. IKMI sudah terbangun dengan ciri khas dari Indramayunya Kang, dari kayak batik, dari fun fact postingan budaya Ngarot, budaya Nadran, sampai dengan unjungan Kang. Dan banyak lagi Kang. Coba aja klik follow di IG IKMI. Silahkan dilihat Kang. Oke, oke. Berarti jadi ini ada strategi khusus untuk membuat IKMI ini tetap relevan dan menarik di masa sekarang ya Kang? Ya? Betul. Kita harus tampil otentik tapi tetap modern dan engaging khas dari Indramayunya. Asik. Menurut Akang sendiri, cerita seperti apa yang perlu diangkat untuk menarik generasi baru, Kang? Cerita ya, untuk cerita mungkin kita belajar dari alumni-alumni yang sudah sukses, perjalanan transformasi anggota, kegiatan sosial dan pengabdian, kolaborasi kreatif, nilai kekeluargaan yang nyata, kontribusi IKMI Indramayu, dan Binsken kegiatan. Jadi yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah banyak cerita yang IKMI lalui gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan melihat IKMI ya untuk generasi baru, IKMI itu adalah sebuah wadah kalian, anak-anak Indramayu yang berkuliah di Cirebon, menjadi wadah yang untuk berproses, merepresikan diri, mengupgrade skill, dan tempat kalian pulang. Untuk untuk ceritanya, kalian rasakan sendiri sensasinya. Gak Jadi boleh harus spoiler gabung ke dong, IKMI ya? gak boleh spoiler. Hah? Gimana? Harus harus gabung ke IKMI ya, jadi ya. Iya dong, harus kadung kayak gini dulu, baru dirasain.
Boleh. Jadi berarti bukan hanya kegiatan formal ya Kang ya, tapi juga human interest story ya. Ya, generasi sekarang lebih connect dengan cerita yang relatable dan inspiratif kan. Tapi kalau kalian belum nyoba dan belum masuk IKMI, kalian akan tidak akan tahu bagaimana tuh IKMI dan bagaimana sih arus dari IKMI tersebut gitu. Oh, Akang nih sebagai ketua divisi Kominfo di IKMI ya, betul Kang? Betul kan? Betul betul betul. Nah, ah, apa tantangan terbesar dalam membangun narasi IKMI di era digital sekarang Kang? Kalau menurut Akang. Kalau kan ini kan katanya sih ya, ini baru dengar nanti Kang nih. Katanya ini mau masuk ke Society 5.0 ya Kang ya. Apa Di itu mana Kang? 5.0 tuh ini era digital yang sangat era digital yang sangat canggih pada tahun ini Kang. Jadi intinya gitu. Untuk penjelasannya nanti teman-teman bisa cari di Google. Oke, Intinya oke. eh, era suci lima Wave 0 itu adalah teknologi menengah untuk menjadi ke atas dan menjadi Indonesia emas gitu kan. Oh, Siap, iya. Mas. Nah, untuk tantangannya lagi itu biasanya di algoritma kan. Kadang-kadang kalau berbeda tahun berbeda lagi Kang algoritma dari media sosialnya. Nah, kita dari Divisi Kominfo harus banget me- merilis ulang ukuran dari desain kita, ukuran layout kita gitu. Terus juga ukuran-ukuran kayak banyak banyak ukuran kan karena Canva sedang berubah nih Kang. Coba aja Kang lihat di postingan IKMI yang paling Oh bawah tuh. iya, Wah, berubah kan ukurannya. iya ada Nah, feed dia berubah ya. gitu Kang. Dan algoritma postingan yang upload juga berubah Kang. Yang dia jadinya uploadnya seminggu 3 kali, sekarang bisa lebih Kang. Alhamdulillahnya tuh gitu. Jadi tantangan dan algoritma tuh berubah dan ya begitu Kang. Kita harus siap satset dimanapun kominfo berada. Dokumentasi pun ada. Asik. Oke Kang, sebelum kita tutup nih, apa pesan Akang untuk generasi baru IKMI tentang pentingnya menjaga dan meneruskan narasi organisasi? Untuk teman-teman mungkin adik-adik saya mungkin ya yang dengar podcast ini eh, saya bukan bukan atas nama saya mewakili teman-teman IKMI. Jika kalian ingin merasakan dan ingin banget mengenal IKMI, masuk IKMI dulu, ya kan, Prabumi dulu. Ketika Prabumi kalian akan tahu bagaimana ombak IKMI, bagaimana kapal IKMI menerjang ombak, menerjang karang, menerjang angin, menerjang badai. Kalian akan rasakan. Nah, untuk teman-teman dan adik-adik, jangan malu karena kita mahasiswa Indramayu yang bergelar Cirebon tuh jangan Indramayu kan. Nah, kalian kalau bolak-balik dari Cirebon Indramayu pasti capek. Nah, adanya IKMI itu adalah kesempatan dan wadah kalian untuk mengupgrade skill, mengupgrade pengalaman, mengupgrade experience gitu. Dan kalian jangan ragu-ragu untuk mengontak kakak-kakak IKMI kalian gitu. Misalkan ada yang ngajak ke IKMI, coba kalian ikuti dan dicoba dulu. IKMI itu enak enggak gitu. Tapi ini IKMI bukan soal makanan, tentang pengalaman ya. Jadi buat teman-teman, eh, aku tidak bisa ngambil spoiler gimana, tapi teman-teman jangan malu, jangan sungkan. Bila teman-teman pengen masuk IKMI, ayo, ayo join sekarang. Jangan tunggu dulu apa katanya. Rasakan baru baru keluar ceritanya. Gitu Kang. Luar Jadi biasa. teman-teman tuh ya gitu Kang. Jadi Ya, teman-teman di sini tuh jangan jangan malu-malu harus berani kan udah gede ya kan ya. iya betul. Jangan malu ya Kang ya. Betul betul.
Oke, kalau gitu Kang, terima kasih banyak ya. Semoga narasi ini terus menginspirasi generasi demi generasi ya Kang ya. Hmm, amin. Allah, semoga kalian juga merasakan apa yang saya rasakan. Ya, Inilah kurasakan apa yang kurasakan. Uhui. asik. Baik, oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semakin memahami bahwa setiap dari kita adalah penulis cerita ini untuk masa depan. Narasi yang baik lahir dari cerita yang tulus, dan banyak cerita baik adalah yang kita jalani bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.